Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulullah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala aidan, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum 'ala sholawatihim yuhafizun ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflis qalu al muflisu fina man lam dirham walahu wala mata'u faqala innal muflis mil umati man ya'ti yaumal qiyamah bisolati wasyami wa zakati wa ya'ti qad satama haza wa kazaba haza wa akala mala haza wa safaka dama haza wa daraba haza. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masih berada dalam keadaan sehat. Kemudian salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengulang-ulang kaji kita pada malam hari ini kami telah membacakan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah surat Al-Mu'minun ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Ayat ini bercerita bagaimana Allah mengatakan bahwa sungguh kata Allah orang-orang mukmin itu beruntung. Jadi ayat pertama mengatakan qad aflahal mu'minun, sungguh orang-orang mukmin itu beruntung. Nah, ayat pertama ini Bapak sekalian, kalau kita bisa bertanya kepada diri kita, apa yang terbayang oleh kita ketika ada ungkapan kepada kita selaku orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menyebutkan kepada kita bahwa kita ini orang yang beriman ini termasuk orang yang beruntung, sehingga di benak pikiran kita bagaikan orang Padang kalau menyebut ada gale yang beruntung balabo, itu biasanya talingonya tagak, pikirannya nyalang. Pikir dia berusaha, semangat dia, karena ada dagangan yang akan beruntung. Tapi kalau rugi berarti malas, hilang semangatnya, patah hati. Begitu juga seharusnya kita mendengar selaku orang yang beriman ada kabar gembira dari Allah yang mengatakan kita ini orang yang beriman ini adalah orang yang beruntung kata Allah. Tentu kita juga semangat, tegak telinga kita, berpikir kita,
bagaimana caranya untuk mendapatkan keberuntungan itu. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keberuntungan pertama itu dimulai dari Allah berikan iman kepada kita. Sebab kalau kita tidak beriman, tidak akan bakal kita ini menjadi orang yang beruntung. Itu syarat pertama. Orang kafir, orang musyrik itu tidak bakal beruntung. Hanya orang beriman inilah yang beruntung. Keberuntungan yang kita maksud adalah keberuntungan dunia sampai akhirat. Orang yang sukses, orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yang selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala, itu yang beruntung. Jangan kita bayangkan beruntung itu banyak harta, punya jabatan, punya segalanya yang ada di dunia ini, bukan itu. Tapi orang yang beriman yang beruntung itu sesungguhnya adalah dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa masuk ke dalam surga, terhindar dari siksaan api neraka. Maka syarat pertama orang yang beruntung itu adalah beriman, punya iman. Dan itu kita sudah punya modal itu. Modal pertama kita menjadi orang yang beruntung itu adalah iman. Kan Allah juga mengatakan dalam surah Al-Asr, Allah bersumpah dengan masa wal asr, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Kecuali apa? Illal ladzina amanu dulu. Kecuali orang yang beriman kemudian beramal saleh. Jadi alhamdulillah kita bersyukur Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang Allah takdirkan kepada kita bisa menerima Islam, kita menerima bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat menjadi orang yang beriman. Ini luar biasa. Nah, cuma Bapak sekalian, ada 3 keadaan orang yang beriman ini ketika masuk surga. Ada 3 keadaan orang yang beriman masuk ke dalam surga. Pertama adalah orang beriman masuk ke dalam surga itu dia setelah mengalami proses hisab dan diazab. Jadi proses pertama orang yang beriman masuk surga itu adalah ketika setelah selesai dihisab dan diazab. Artinya apa? Masuk neraka dulu. Karena kan ada jaminan setiap yang beriman, yang ada tauhid di dalam dirinya, pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia akan masuk ke dalam surga. Tapi dia kalau banyak dosanya masuk dulu ke dalam neraka. Jadi iman yang pertama ini. Jadi orang yang beriman dia dihisab, kemudian diazab, baru dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang beriman itu dihisab dan tidak diazab. Yang pertama tadi dihisab, diazab. Yang kedua adalah dihisab dan tidak diazab. Artinya apa? Antara kebaikannya dengan keburukannya boleh dikatakan berimbang. Banyak kebaikannya, itu tidak perlu diazab. Atau juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tipe yang kedua. Dan yang ketiga adalah orang yang beriman masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Langsung masuk dalam surga, tidak perlu diperiksa lagi, apalagi disiksa. Nah, ini tipe manusia nanti orang-orang yang beriman ini ketika dia masuk ke dalam surga. Kalau berbicara tentang orang kafir itu jelas. Orang kafir, orang musyrik itu tidak bakal beruntung. Dia selama-lamanya merugi. Karena dia tidak punya iman. Dia tidak bakal masuk ke dalam surga. Hanya orang yang berimanlah yang berhak masuk ke dalam surga itu. Tapi yang betul-betul beruntung sebetulnya adalah orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa diazab. Setuju enggak Bapak sekalian? Setuju enggak? Kepingin enggak kita ini kalau masuk ke dalam surga itu kalau bisa jangan disiksa dulu dalam neraka. Kalau kapan perlu tanpa dihisab, tanpa hisab dan tanpa siksa.
langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu keberuntungan yang besar. Keberuntungan yang besar luar biasa. Itulah manusia yang sukses terhindar dari siksaan api neraka. Nah, bagaimana nih modelnya ini? Orang yang beriman yang masuk ke surga ini setelah diazab, karena pertama ini adalah orang yang beriman yang masih terpelihara dari kemusyrikan. Dia beriman, bertauhid, masih terjaga, tapi tidak terhindar, tidak bisa terhindar dari perbuatan dosa. Tauhidnya terjaga, tapi dia belum mampu menjaga dirinya dari berbuat dosa. Nah, ini nantinya orangnya dihisab dan bahkan juga diazab di dalam neraka. Nah, yang kedua, tipe yang dihisab tidak diazab. Nah, ini adalah yang tauhidnya terpelihara, kemudian dia melakukan apa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala, tapi masih melakukan yang makruh, masih meninggalkan sebagian yang sunnah. Yang sunnah itu ya seadanya, semampunya saja, masih milih-milih. Padahal kalau sebetulnya kalau orang-orang betul-betul beriman, dia tidak milih mana yang afsal, yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, yang dicontohkan oleh Rasulullah, itu mereka tinggalkan. Begitu juga dengan makruh. Sekalipun kita beranggapan bahwa yang makruh itu tidak apa-apa kita lakukan, tapi mendapatkan pahala ketika kita tinggalkan. Nah, ini belum mampu dilakukan. Maka sehingga antara kebaikannya, amalnya berimbang. Ya, yang wajib alhamdulillah tertunai, yang haram alhamdulillah terhindarkan. Dari yang bid'ah dapat selamat, tapi dari hal-hal yang syubhat, dari hal-hal yang makruh belum bisa. Apa contohnya? Banyak sekali dalam kehidupan kita ini yang seharusnya kita mampu meninggalkannya, tapi belum kita tinggalkan. Nah, contohnya saja, orang masih berselisih tentang masalah haramnya rokok misalnya. Walaupun fatwa majelis tarjih sudah menetapkan hukum rokok itu adalah haram, tapi sebagian ada yang mengatakan tidak sampai pada tingkat haram, tapi jatuh pada tingkat makruh. Nah, bagi orang yang betul-betul beriman kepada Allah, jangankan melakukan yang haram, meninggalkan yang makruh. Nah, itu luar biasa. Termasuk juga dia tidak milih-milih sebagian sunnah. Apabila itu dia ketahui punya dalil yang kuat bahwa itu adalah disunahkan oleh Rasulullah SAW, maka seorang yang beriman kepada Allah, dia akan selalu kerjakan. Nah, sementara orang yang masuk surga dihisab tanpa azab ini belum mampu meninggalkan yang makruh, dan kemudian belum seutuhnya, belum sepenuhnya, belum maksimal melakukan apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Banyak kita mesti memandang puasa sunnah, itu kan puasa sunnah, kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Sholat sunnah misalnya, kita boleh bertanya pada diri kita, kita tahu bahwa itu adalah sunnah dari Rasulullah SAW, tahu kita, ada ilmunya sama kita, tapi apakah kita sudah melakukannya? Kesadaran untuk melakukan itu kadang-kadang ya kita itu dimomohi oleh ungkapan-ungkapan tadi, bahwa yang dikatakan sunnah itu adalah apabila kita kerjakan berpahala, kita tinggalkan tidak apa-apa, kita milih yang nggak apa-apanya, akhirnya juga ya tidak dapat apa-apa. Nah, mestinya kan tidak, kalau kita mau maksimal. Nah, inilah kategori orang yang ketiga, orang yang beriman yang ketiga, masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa diazab. Jadi samping menjaga keimanannya, jangankan melakukan yang haram, dia meninggalkan yang makruh dan mengerjakan yang segala yang disunahkan oleh Rasulullah SAW.
Jadi tingkatan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia masuk kategori orang yang beruntung, betul-betul beruntung. Masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab, tanpa disiksa. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berpikir Allah menginformasikan kepada kita ada peluang untuk menjadi orang yang menang, untuk orang yang beruntung, bahkan lebih beruntung, lebih besar untungnya, lebih utama. Nah, itu tergantung kepada bagaimana kita menyikapi informasi ini. Kalau kita mau betul-betul beruntung, tentu kita akan berupaya dengan semaksimal mungkin mencari semangat apa kira-kira yang bisa kita lakukan, bisa memasukkan kita masuk ke dalam surga, masuk kategori orang mukmin yang betul-betul beruntung, tanpa singgah di dalam neraka, langsung masuk ke dalam surga, bahkan akan mewarisi surga Firdaus. Sebagai tadi dikatakan akan mewarisi surga Firdaus. Allazina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita informasikan ayat berikutnya apa yang harus kita lakukan. Kita bisa menjadi orang beruntung, kemudian kalau bisa masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa diazab. Pertama, allazina hum fi sholatihim khashi'un. Itu yang beruntung itu adalah orang yang di dalam sholatnya itu khusyuk. Nah, kira-kira sudah masuklah kita Bapak sekalian, sudah khusyuklah kita sholat kita. Yang mungkin barangkali sudah lama kita lakukan, bertahun-tahun kita lakukan. Nah, kita bolehlah memeriksa diri kita masing-masing ketika kita sholat, apakah kita sholat selama ini termasuk kategori sholat kita itu sudah khusyuk atau belum. Kalau belum, kalau kita merasa belum, masih bisa diupayakan, masih ada kesempatan belajar terus dan berusaha menjadi supaya sholat kita ini menjadi khusyuk. Apa yang kita lakukan supaya sholat kita ini menjadi khusyuk? Pertama, melakukan sholat itu dengan tenang. Tenang. Bagaimana bisa sholat kita khusyuk kalau kita sholat tidak tenang? Oleh sebab itu segala sesuatu yang menjaga ketenangan untuk sholat itu perlu dijaga. Apa diantaranya? Kata Nabi, jangan tergesa-gesa mendatangi tempat sholat. Jangan berlari-lari. Kan kadang-kadang enggak, kita tunggu azan, betul-betul orang sudah azan, bahkan qomat, sudah terlambat, baru datang terburu-buru, lari. Sehingga ketika kita angkat takbir, ngos-ngosan. Ini adalah antisipasi bagaimana caranya kita supaya kita ketika angkat takbir itu, ketika kita sholat itu betul-betul tenang. Itu diantaranya. Yang kedua, kata Nabi juga, kalau ketemu jamuan makanan sudah terhidang, kemudian waktu masuk, bahkan Rasulullah mengatakan makan dulu kalau sudah terhidang. Tapi kalau belum terhidang, tentu kita sholat dulu. Ini kan menjaga supaya nanti ketika kita sholat, jangan ketika kita sholat ingat makan. Lebih baik kita makan ingat sholat ketimbang sholat ingat makan. Kadang-kadang kan kita mesti ini sama-sama tahu. Di rumah mungkin barangkali yang berperan itu ibu-ibu. Ya kalau waktu sudah masuk jangan suguhkan makan dulu, tutup dulu, jangan suruh makan dulu. Orang mau azan ribut azan, oh makan lupa, makan lubang, makan ludah. Jadi hindari itu, hindari. Apalagi kalau ada acara-acara hajatan, kadang-kadang tuh pas menjelang makan, menjelang azan tuh baru boleh makan.
Sebelumnya tuh banyak acara ini, acara itu, banyak ucapan selamat datang, kata sambutan. Akhirnya apa? Menjelang orang azan baru mulai makan. Nah kalau ketemu hal yang semacam itu, maka makan dulu. Supaya apa? Supaya ketika kita sholat itu bisa tenang. Dan masih banyak hal-hal yang mungkin barangkali kita perhatikan, supaya jangan sampai ketika kita sholat itu tidak dalam keadaan tenang. Atau sholat terlalu banyak bergerak, gerak yang tidak dibutuhkan. Dengan pengertian lain, sholat itu harus tenang, mesti dengan tumanina. Jangan cepat-cepat. Bagaimana bisa sholatnya tenang kalau buru-buru, cepat-cepat baca al-fatihahnya, cepat rukunya, cepat iktidalnya, cepat sujudnya, cepat. Bagaimana bisa kita tenang untuk melakukan sholat? Padahal setiap ucapan yang kita lafazkan di dalam sholat itu kan mestinya kita hayati. Tidak sekedar kita melakukannya, karena kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, upayakan kita melakukan sholat itu dalam keadaan tenang. Nah, kalau ada hal-hal yang membuat kita tidak tenang, itu harus disingkirkan. Yang kedua, datangkan di hati kita rasa takut. Rasa takut apa? Takut kalau sholat kita ini tidak diterima. Jangan sampai di antara kita melakukan sholat, sudah sholat plong, mau diterima atau tidak terserah, yang penting sudah melakukan sholat karena gugur kewajiban. Ada perasaan kalau sholat saya ini, sholat yang begini ini tidak diterima. Itu akan membuat semakin kita khusyuk, semakin kita berhati-hati dalam sholat, semakin kita lebih fokus di dalam sholat kita. Tapi kalau ada di antara kita hanya sekedar gugur kewajiban saja, tidak ada rasa takutnya bahwa sholat yang dia kerjakan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini penyakit. Jadi tidak salah kata Nabi, ada orang yang sholat, seorang laki-laki yang sholat 60 tahun lamanya, tidak satu pun sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sempurna rukuknya tapi tidak sempurna sujudnya. Sebaliknya sempurna sujudnya tapi tidak sempurna rukuknya, tidak tamanina. Dan tidak pula merasa khawatir, rasa takut bahwa sholat itu tidak diterima. Kalau kita sudah hilang rasa takutnya, tidak ada rasa cemas bahwa sholat ini mau diterima atau tidak oleh Allah, itu bakal sholat kita itu tidak akan pernah menjadi baik. Tidak akan pernah meningkat menjadi baik. Kalau dia belum sampai pada tingkat khusyuk, sholatnya tidak akan pernah khusyuk. Jadi datangkan rasa takut di mana kita khawatir bahwa sholat yang kita lakukan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi luar biasa yang diajarkan oleh Rasul kita Muhammad SAW. Begitu kita selesai sholat, apa yang dianjurkan? Istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan menunjukkan bahwa kita ini banyak salah, walaupun dalam berbuat baik. Sholat itu kan ibadah, banyak salahnya kita, banyak kurangnya, kurang tamakninanya, kurang bacaannya, tergesa-gesa. Itu salah satu hikmah kenapa ketika kita selesai sholat itu kita mohon kepada Allah ampunan. Bahkan juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW, setiap diri kita ini bahkan sebelum salam, kalau sudah terlewat salam, artinya sesudah salam juga bisa, Rasulullah mengajarkan satu doa kepada kita yang pendek, yang kalau bisa jangan ditinggalkan. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, aku mohon kepadamu, bantu aku menjadi orang yang bersyukur kepadamu, orang yang selalu ingat kepadamu, dan menjadi orang yang bersyukur dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu diajarkan oleh Rasulullah. Supaya apa? Supaya kita mohon kepada Allah
agar kita dapat menyempurnakan ibadah kita, sholat kita. Karena semuanya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertolongan Allah, maka kita tidak akan dapat melakukan apa-apa. Kita menyadari la haula wala quwata illa billah. Tanpa pertolongan Allah, ya termasuk kita beriman ini pertolongan Allah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mampu melakukan sholat itu dengan baik, dengan khusyuk, juga dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua hal ini penting. Sholat dengan tenang, hadirkan rasa takut kalau sholat yang kita lakukan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan abaikan, ada rasa takut kita. Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin yang akan beruntung itu adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Itu orang-orang yang memelihara dirinya dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Artinya orang mukmin yang beruntung itu adalah orang yang mampu memelihara dirinya dari perbuatan yang sia-sia, dari perbuatan yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat. Ini termasuk kategori orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab. Kenapa kita katakan tadi? Ada waktu luang, ada kesempatan, tapi tidak melakukan amalan. Dia tidak, kalau ada kesempatan untuk berbuat, beramal, maka dia akan melakukan sekalipun amalan itu adalah amalan sunnah. Nah, juga ketika dia berbicara, berkata, dia harus bertanggung jawab apa yang dia katakannya. Kadang-kadang kalau perbuatannya tidak berguna, tidak bermanfaat, maka dia tidak melakukan itu. Itulah tanda dari orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mampu menjaga waktu. Tadi Allah juga bersumpah dengan waktu. Orang yang tidak merugi itu adalah orang yang pandai memanfaatkan waktu untuk mengisinya dengan iman dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kadang-kadang perbuatan kita, ucapan kita yang tidak termasuk perbuatan dan ucapan yang bermanfaat, membuang-buang waktu. Nah, itu termasuk orang yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman yang beruntung itu adalah orang ketika dia diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menunaikan zakat. Menunaikan zakat. Jadi kan tanda orang yang beriman yang benar itu jangankan memakan yang makruh, melakukan yang makruh, termasuk juga masalah makan yang syubhat, itu tidak dibenarkan bagi orang yang beriman. Jadi orang yang beriman yang benar adalah dia tahu betul bahwa kalau dia diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nisabnya, kalau tidak dikeluarkan, kalau masih dipergunakan dimakannya, maka dia termasuk memakan yang syubhat. Syubhat. Kalau tidak boleh kita katakan sesuatu yang haram, karena di dalam harta kita ini, kalau harta kita sudah sampai nisab, sampai haulnya, itu ada harta orang lain di dalamnya, ada hak asnaf yang 8 di dalam harta kita. Nah, kalau kita tidak tunaikan, maka kita berdosa. Dan orang yang beriman menjaga hal itu, menjaga kesucian diri dan menjaga juga kesucian hartanya. Maka dengan melaksanakan mengeluarkan zakatnya, maka dia termasuk orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya walladzina hum li furujihim hafizun. Ini tidak kalah pentingnya, orang yang sukses, orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mampu menjaga kemaluannya, mengendalikan hawa nafsu. Kalau kita sebutnya adalah pasangan yang setia. Kalau pasangan yang tidak setia, yang selingkuh katakan, itu tidak termasuk kategori orang yang beriman.
yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala yang beruntung. Bagaimana bisa mengatakan dalam rumah tangga saja tidak bisa menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang dapat menjaga hawa nafsunya, kemaluannya, tidak mengumbar hawa nafsunya, dia salurkan nafsunya kepada hal yang halal yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia masih kategori kepada orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagian orang yang sukses itu orang yang beruntung, dan bagian orang yang bisa menjaga keutuhan rumah tangganya, menjaga dirinya dari hawa nafsu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Bapak sekalian, orang yang beruntung itu adalah orang yang walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Berarti orang yang dapat menjaga amanah. Amanah ini banyak. Segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita itu adalah amanah. Termasuk diri kita. Kesehatan yang kita miliki, harta yang kita miliki, anak yang kita miliki, pasangan hidup kita, itu amanah semuanya. Bahkan jabatan, kedudukan, semuanya amanah. Nah, kalau kita mampu menjaga amanah sesuai dengan kehendak Allah pemberi amanah, jujur kita laksanakan, bisa dipercaya, kita pergunakan segala sesuatu yang Allah berikan ini sesuai dengan kehendak Allah sang pemberi, maka selamat kita. Maka kita termasuk orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Jadi kalau sesungguhnya kepada pimpinan, pemimpin, penguasa, apakah namanya presiden, gubernur, selanjutnya kalau dia amanah dengan jabatannya, itu adalah salah satu modal untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab, tanpa azab. Dan jangan lupa sekalian Bapak Ibu sekalian, kita ini kan semuanya juga pemimpin, kullukum ra'i. Sekurang-kurangnya kita ini pemimpin dalam rumah tangga kita. Nah, di samping itu bagaimana kita menjaga kepemimpinan kita itu? Minimal kita ini menjadi pemimpin terhadap diri kita. Memimpin diri kita jangan sampai dikalahkan menurutkan hawa nafsu. Nah, itu diantaranya orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir sekalian dan kalah pentingnya, wallazina hum ala sholatihim yuhafizun. Itu orang-orang yang menjaga salatnya. Nah, ini apa pula maksudnya? Tadi sholat khusyuk. Yang kedua ini menjaga sholatnya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana tadi sudah kita sampaikan salah satu hadis dari Rasulullah SAW, anna Rasulullah SAW qala atatruna mal muflis. Bahwa Rasulullah SAW berkata, tahukah kamu, bertanya kepada para sahabat, tahukah kamu siapa yang dimaksud dengan orang yang bangkrut, muflis? Para sahabat menjawab, qalu al-muflisu fina man lam dirham walahu wala mata'. Para sahabat itu menjawab, ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya dirham, tidak punya piti, dan tidak pula punya harta, ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjelaskan, faqala innal muflis, sesungguhnya orang-orang yang bangkrut itu bukanlah orang yang tidak punya uang, tidak punya harta, tapi melainkan adalah orang-orang yang muflis, yang bangkrut dari umatku itu adalah orang yang datang nanti di hari kiamat membawa pahala sholatnya, man ya'ti yaumul qiyamah bis sholati wasyami wa zakati. Mereka datang di hari kiamat membawa pahala sholatnya, membawa pahala puasanya, membawa pahala zakatnya. Wa ya'ti qada zakata haza, dan juga mereka datang membawa dosa-dosa mereka. Jadi di samping membawa pahala sholat, pahala puasa,
pahala zakat, tapi mereka juga datang membawa dosa-dosa mereka. Apa dosa pertama? Qad satama haza, dosa mencela orang lain. Jadi kata Nabi, mereka datang membawa dosa ketika hidup di dunia ini, suka mencela orang lain. Mencela itu apa ya? Mencari-cari kesalahan. Wah ini salah, ini salah, ini salah. Ini tidak bagus. Wah apa ini? Pengurus masjid tidak becus, ketua RT tidak becus, presiden tidak betul. Mencela-cela, itu mencari-cari kesalahan orang lain. Itu nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Walaupun kita datang dengan pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat kita, tapi kita juga datang dengan dosa kita. Dosa pertama yang kita lakukan adalah mencela orang lain. Dia suka mencela orang lain, lupa dengan dirinya, menganggap dirinya yang paling benar. Yang kedua, wa qazaba haza, dan suka menuduh, memfitnah orang. Suka menuduh orang begini begitu, suka memfitnah, bahkan ditambah lagi dengan adu domba. Ini juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dosa ketiga, wa akala mala haza, dan mereka memakan harta orang lain. Mereka yang bawa pahala sholat ini, pahala puasa ini, pahala zakat ini juga membawa dosa. Di antaranya adalah memakan harta orang lain, apapun bentuknya, riba, mencuri, merampok, minimal tuh timbangan curang, termasuk juga tidak mengeluarkan zakat, karena sudah zakat itu sudah termasuk harta orang lain di dalamnya. Tidak kita keluarkan, kita makan, kita berikan sama anak istri kita, padahal kita sudah wajib untuk mengeluarkannya. Itu termasuk kategori memakan harta orang lain. Apalagi kesalahannya, wasafaka dama haza, menumpahkan darah, membunuh orang. Apalagi wadoroba haza, memukul orang, termasuk juga memukul. Mungkin barangkali tidak memukul dengan tongkat, tapi ada pukulan-pukulan telak tanpa memukul dengan benda keras. Itu juga termasuk memukul. Kita ingat ketika Rasulullah mengumumkan pada sahabatnya di saat mau meninggal, mengumumkan kepada sahabat, selama kita bergaul, ada di antara kita yang saya zalimi, pernah dipukul. Ada salah sahabat menunjukkan, ya Rasulullah, saya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, pada hari ini akan dibayar lunas. Umar bin Khattab marah ketika ada seorang yang menuntut kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau dulu pernah mukul saya, maka hari ini saya juga akan mukul. Para sahabat yang lain marah. Tapi ini hikmah menceritakan kepada kita riwayat ini, bahwa nanti walaupun seorang rasul kalau dia sempat menyakiti seseorang, dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pilih siapa-siapa, penguasa, orang tua, orang yang kita pukul itu tanpa salah, tanpa sebab. Kecuali kalau ada sebab, rajam misalnya, itu ada sebabnya. Mukul kesalahan. Kalau itu tidak dimaafkan selagi di masa hidup, nanti dibayar di akhirat. Yang pada akhirnya Rasulullah menyabarkan para sahabat, ya biarkan dia menuntut apa yang pernah saya lakukan. Nah, kata Rasulullah, dia berdiri, ya Rasulullah, ketika engkau memukul saya dulu, saya tidak pakai baju. Sekarang melepaskan jubahmu. Tambah marah para sahabat, masa Rasulullah diperlakukan seperti itu. Tapi Rasulullah tahu bahwa ini kebenaran yang harus disampaikan, sehingga Rasulullah rela membuka jubahnya, sehingga terlihatlah tanda kenabian Rasulullah SAW. Lalu dia tidak memukul Rasul, lalu mencium tanda kenabian itu. Dia tahu betul barang siapa yang dapat mencium tanda kenabian Rasulullah itu, Rasulullah menjamin bahwa dia masuk ke dalam surga. Jadi
Ini luar biasa. Walaupun ini kejadiannya adalah kejadian yang kelihatannya biasa, tapi Rasul menunjukkan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini itu akan membuat kita ini menjadi bangkrut nanti di akhirat. Menjadi orang yang failing. Nah tadi kenapa harus menjaga sholat? Karena apa tadi? Kalau kita melakukan sholat, sholatnya bagus, khusyuk, beresakan, yang lain kita lakukan. Sementara kita tidak dapat menjaga perbuatan kita yang mampu dengan orang lain. Di antara tadi mencela, memfitnah, mengadu domba, makan harta orang lain, menumpahkan darah, memukul, menyalimi orang lain. Kata Rasulullah SAW, nanti dia datang dengan kebaikannya, maka kebaikan itulah yang akan diberikan sebagai pengganti kezalimannya terhadap orang lain. Jika dia punya kebaikan, maka kebaikan ini, kebaikan sholatnya ini, kebaikan puasanya ini, kebaikan zakat ini diberikan kepada orang yang pernah kita zalimi. Kalau dia tidak mendapatkan keridhaan keampunan di dunia ini, itu kan menjadi orang. Ya kalau banyak kebaikan kita, kalau kebaikan kita juga sedikit, kata Nabi, kalau kebaikannya tidak cukup, maka dilihat keburukan dosa orang yang dizalimi akan dipikulkan kepada orang yang menyalimi di hidup ini. Jadi hati-hati kita dengan kata-kata kita. Semuanya akan dibayar. Maka Allah mengatakan setiap amal yang kita lakukan ini, setelah kita lakukan itu harus dipelihara, dijaga. Walladzina hum 'ala sholatihim yuhafizun. Orang-orang yang menjaga sholatnya. Jangan sholat kita sudah khusyuk, sudah baik, tapi perbuatan kita, tingkah laku kita, ucapan kita sering menyakiti orang lain. Nah, itu juga termasuk orang yang merugi nantinya, bahkan bangkrut. Bayangkan saking bangkrutnya, dia tidak punya kebaikan lagi untuk pengganti kezalimannya kepada orang lain. Itu dosa orang yang dizalimi ditanggung oleh orang yang menyalimi kita di kala hidup ini. Luar biasa. Maka kita harus berhati-hati. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk sebagaimana kita katakan tadi, ada 3 hal keadaan ketika kita masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita punya harapan dan punya cita-cita, keinginan kalau kita bisa masuk ke dalam surga itu tanpa hisab, tanpa diazab, langsung masuk ke dalam surga. Maka oleh sebab itu kita harus memperbanyak amalan-amalan. Ya tidak cukup dengan amalan wajib. Kalau bisa jangan sampai meninggalkan yang sunnah. Tidak cukup meninggalkan yang haram. Bahkan kita iringi meninggalkan yang subhat, meninggalkan yang makruh. Bahkan orang yang betul-betul beriman itu kadang yang dibolehkan pun kadang-kadang ditinggalkan. Itu hukumnya boleh. Nah, jangankan melakukan yang haram. Jadi nanti ibu sekalian, kalau kita sudah beriman, walaupun iman kita masuk kategori walaupun sedikit, maka Allah menjamin bahwa dia akan masuk ke dalam surga selagi belum bercampur dengan kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga iman kita, kita pelihara jangan sampai dirasuki oleh hal-hal yang membuat kita menjadi musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.